Al-barokah. Al-barokah. Kalau ada orang milad, mabruk alfa mabruk. Apalagi itu dah. Itu ada nyanyinya tuh ya. Habib siapa dah tuh? Habib Rizik tuh ya. Mabruk alfa mabruk, diberkahi 1000 keberkahan, kira-kira begitu dah artinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ngaji berkah itu enggak ngaji sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi ngaji berkah itu ngaji seumur hidup, Pak. Berpikir dan mencari keberkahan itu adalah sebuah PR yang memang tidak akan pernah selesai sampai apa? Sampai napas terakhir mencari keberkahan. Al-barokah itu bahasa Arab yang diambil di dalam bahasa Indonesia jadi berkah. Arti harusnya al-barokah. Tapi di Indonesia kan jadi berkah. Banyak bahasa Indonesia itu yang diserap ke bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Musyawarah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Majelis bahasa Arab. Kursi bahasa apa? Bahasa Arab. Kursi bahasa Arab itu banyak. Nah, termasuk juga adalah al-barokah atau berkah kalau bahasa Indonesianya. Apa sih arti berkah? Berkah artinya zadal khair. Maksudnya apa? Bertambah kebaikan. Ini PR dasar, Pak. Ini PR dasar hidup. Al-barokah yaitu bertambah kebaikan. Dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah karuniakan. Kalaulah Allah mengaruniai itu seorang istri, bisakah istri kita membawa keberkahan? Atau jangan-jangan kebalikannya, istri kita membawa laknat Allah. Allah karuniakan kita anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisakah anak ini membawa keberkahan kepada kita? Jangan-jangan anak ini membawa laknat Allah atas diri kita. Allah berikan kita karuniakan rumah. Bisa nggak rumah ini membawa keberkahan bagi kita? Jangan-jangan rumah ini membawa laknat Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini kan auzubillah summa nauzubillah. Nah, landasan daripada arti yang pertama, arti dasar daripada al-barokah, zadal khair. Dan ini harus diusahakan dan diperjuangkan. Diusahakan dan diperjuangkan. Bisakah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ini itu bertambah kebaikan? Kalau tidak bertambah kebaikan, berarti unsur keberkahannya berkurang, bahkan hilang. Diberi rizki yang banyak, tambah sedekah enggak? Tambah berinfak nggak? Tambah ringan tangan nggak? Diberikan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar, berkah nggak? Maka saya takut, Pak. Maka saya takut ketika ada majlis kok diberhentikan, atau Ustadz majlisnya stop ya Ustadz karena nggak ada jamaah. Itu saya sedih, Pak. Saya yang sedih sebenarnya. Kenapa? Saya khawatir ilmu yang saya punya meskipun saya sedikit ini, kok takutnya nggak barokah. Iya, Pak. Bukannya senang, alhamdulillah nggak ada majlis hari ini, nggak ada kajian, nggak ada tausiah hari ini kita enggak. Saya pasti. Maka saya buka di rumah itu pengajian anak-anak Sabtu Minggu itu salah satunya adalah pengen ilmu saya barokah. Betul loh, kok nggak ada anak-anak nggak datang ya, saya sedih Mas. Ya Allah, ya anak-anak kayak orang teko kipiye. Jangan-jangan itu menjadi laknatnya Allah. Kamu aku udah kasih ilmu, udah kutitipkan ilmu sedikit, kamu belajar di kantor kok enggak. Waduh. Yuk sama-sama kita melihat nikmat-nikmat Allah pada diri kita ini. Sudahkah kita bertambah kebaikan di sisi Allah, atau jangan-jangan malah berkurang, makin kaya makin pelit? Ada Pak, ada? Halo? Makin pinter makin sombong, ada?
Ada. Makin berkuasa makin membusungkan dada, ada. Khawatirlah kita semuanya atas nikmat-nikmat Allah yang bukan membawakan kepada kebaikan, malah membawa kepada keburukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah, poin selanjutnya, dari mana keberkahan itu muncul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayah. Ternyata cuma hanya dua, Bapak Ibu dirahmati Allah. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari dalam bumi, ada dua. Yang pertama apa? Materi keimanan dan materi ketakwaan. Kedua, materi ketakwaan. Kalau sudah ini menjadi poros utama di dalam hidup kita, yang ujung-ujungnya kita tarik kepada keimanan dan ketakwaan itu ada, maka keberkahan akan muncul dari semua arah. Dari semua arah. Maka hasil daripada keberkahan apa? Ketenangan. Hasil dari keberkahan adalah ketenangan. Itu yang dicari. Betul Pak? Betul. Betul Pak? Betul. Betul. Tidak ada yang kita cari selain di muka bumi ini selain ketenangan. Tidak ada. Rasa-rasanya punya uang banyak tenang. Enggak tenang Pak. Enggak tenang juga. Rasa-rasanya kalau punya mobil kayak tenang. Enggak juga. Karena setiap tahun ada pajak. Betul? Lah ya. Kayaknya enak punya anak, ternyata kalau kita jalanin, ya Allah, punya anak, masya Allah, barakallah, betul? Nggak tenang juga. Ayo, ada yang merasa tenang? Nggak tenang Pak. Sama-sama punya anak kita. Aduh, SPP-nya belum, ininya belum, curhat. Sesuatunya. Belum lagi nanti bekelin anak apa. Gitu ya Pak Beni ya. Waduh, nanti saya SMA gimana, SMP-nya gimana, kuliah. Wah, nggak tenang. Loh, buat apa kalau punya anak nggak tenang? Lah ya, buat apa katanya punya istri tenang, tapi lu nggak tenang. Mau pulang ke rumah kayaknya enak banget ya. Wah, show. Lah ya, berarti bukan begitu Pak Agus. Lah ya, harusnya kan buru-buru pulang ya. Harusnya kan buru-buru pulang, bercanda di rumah dan sebagainya, tapi nggak mau pulang. Berarti kan nggak tenang. Ada apa di rumah? Jangan-jangan tidak berkah. Rizki yang kita bawa masuk pintu ke rumah, jangan-jangan rizki yang tidak halal. Karena apa? Poros utama dalam kehidupan, iman dan takwanya hilang. Maka ada bocoran tadi, Allah kasih tahu bocorannya. Kalau pengen hidup barokah, dari langit diturunin, dari bumi dikeluarin, coba amanu wattaqau. 1 2 3. Amanu wattaqau. Berimanlah kalian semua, bertakwalah kalian semua. Maka kajian iman dan kajian takwa seiringan dengan kajian keberkahan, Pak. Tidak bisa dilepaskan antara berkah, iman, takwa. Nggak bisa dilepaskan. Itu saling apa? Saling mengikat. Sehingga apa? Sehingga yang tadi kita idam-idamkan di dalam hidup yang berupa ketenangan itu akan didapatkan. Maka kalau kurang tenang hidup saya ini sebagainya, coba deh cek apanya? Diagnosis. Ya, didiagnosa, kalau di dokter itu diagnosa, coba iman saya bagaimana, coba takwa saya bagaimana.